Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, Dafri akan mengalami kebingungan ya kawan-kawan, apakah dirinya akan menerima pemberian saham dari Pak Rahmat atau justru menolaknya dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin berhutang budi lebih besar lagi kepada keluarga Pak Rahmat. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, ketika Pak Rahmat mengetahui bahwa Bu Nadia telah menelpon semua orang untuk menolak Dafri bekerja di kantor mereka, Rahmat pun akhirnya memikirkan sebuah cara ya kawan-kawan, di mana pada akhirnya Pak Rahmat memutuskan untuk memberikan 50% saham perusahaannya kepada keluarga Pak Rizky. Pak Rahmat pun menelpon Bu Indri untuk datang ke kantor ya kawan-kawan. Pada awalnya Bu Indri bingung mengapa Pak Rahmat menelpon dirinya dan mengajak bertemu di kantor. Sesampainya di kantor, Bu Indri sangat terkejut karena tiba-tiba Pak Rahmat memberikan saham perusahaan sebesar 50% untuk Dafri. Bu Indri pun bingung ya kawan-kawan, apa yang harus Bu Indri lakukan, menerima atau menolak saham tersebut. Bu Indri tentunya tahu bahwa Bu Nadia pasti tidak akan membiarkan Pak Rahmat menyerahkan 50% saham perusahaan begitu saja kepada Dafri. Bu Nadia pasti akan menggagalkan rencana tersebut. Oleh karena hal itu, Bu Indri pun menelpon Dafri agar Dafri bisa mengambil keputusan tentang permasalahan ini. Dafri akhirnya langsung bergegas untuk menuju ke kantor Pak Rahmat ya kawan-kawan. Sesampainya di sana, Dafri langsung menemui Pak Rahmat. Pak Rahmat pun langsung memberitahu Dafri tentang apa yang telah terjadi, di mana dirinya akhirnya memutuskan untuk memberikan 50% saham perusahaan kepada Dafri agar Dafri juga memiliki perusahaan tersebut dan Dafri tidak perlu untuk mencari kerja di perusahaan lain. Sebenarnya Dafri juga sedang menghindari dirinya bekerja di kantor Pak Rahmat ya kawan-kawan, karena Dafri tidak mau bertemu lagi dengan Alina, dan Dafri merasa bahwa selama ini Pak Rahmat sudah berbuat sangat banyak kepada Dafri sehingga Dafri tidak bisa menerima pemberian lagi dari Pak Rahmat. Dafri pun ingin menolak pemberian saham tersebut, namun Pak Rahmat mengatakan bahwa ini adalah hak Pak Rizky karena Pak Rizky juga ikut andil, bahkan telah menyumbang sangat besar untuk kemajuan perusahaan Pak Rahmat. Pak Rahmat pun mengatakan jika dulunya Pak Rizky dan juga Pak Rahmat sama-sama berjuang untuk membesarkan perusahaan tersebut, sehingga wajar saja jika Pak Rahmat memberikan separuh saham atau 50% saham perusahaan kepada Pak Rizky. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dafri tidak bisa mengambil keputusan ini secara sepihak ya kawan-kawan. Dafri mengatakan kepada Pak Rahmat bahwa dirinya akan membicarakan hal ini dengan Bu Indri dan juga Syifa, karena bagaimanapun kini mereka adalah keluarga. Dafri tidak mau gegabah dan salah mengambil keputusan ya kawan-kawan, karena Dafri tidak mau semakin berhutang budi kepada keluarga Alina. Sesampainya di rumah, bahkan saat itu ada salah satu agen dari kantor yang mengikuti Dafri ya kawan-kawan untuk menjabarkan atau menjelaskan tentang saham yang akan dimiliki oleh Dafri. Ya, seperti yang telah kita lihat pada foto ini, di mana saat itu orang tersebut sedang berada di ruang tamu rumah Dafri. Orang tersebut sedang menjelaskan sesuatu kepada Syifa dan juga Dafri. Dan pada akhirnya setelah mereka semua berbincang-bincang, Dafri akhirnya mengambil keputusan bersama dengan Syifa dan juga Bu Indri bahwa Dafri akan menerima pemberian saham dari Pak Rahmat tersebut. Namun Dafri tidak akan kembali ke rumah lamanya. Dafri sudah nyaman tinggal di rumah tua tersebut bersama dengan Syifa dan juga Bu Indri. Meski rumah tersebut adalah rumah yang sangat sederhana, namun bukan masalah rumahnya, karena di dalam rumah tersebut Dafri merasa nyaman dan juga aman. Asalkan Dafri terus bersama dengan Syifa, dimanapun Dafri tinggal, Dafri akan merasa jauh lebih bahagia. Dan kini akhirnya Dafri benar-benar menjadi pemilik setengah saham dari perusahaan di kantor Pak Rahmat ya kawan-kawan, sehingga Dafri pun tidak perlu lagi untuk susah-susah mencari pekerjaan untuk menafkahi Syifa dan juga Bu Indri. Meski nantinya Bu Nadia akan mempermasalahkan tentang Pak Rahmat yang sangat berani mengambil keputusan seperti itu, namun Pak Rahmat tidak akan menghiraukan apapun perkataan dari Bu Nadia. Menurut Pak Rahmat, semua ini adalah hak untuk Pak Rizky, karena Pak Rizky telah berjuang sejak Pak Rizky masih muda hingga Pak Rizky meninggal dunia. Pak Rizky telah memberikan jasa-jasa yang sangat banyak untuk kemajuan perusahaan tersebut. Wah, makin seru nih, makin greget, dan pastinya makin membuat kita semua penasaran akan lebih banyak konflik lagi ke depannya ya kawan-kawan. Apalagi kini Bu Nadia benar-benar ingin membalaskan dendamnya kepada Dafri dan juga keluarga. Meski kini Dafri dan juga Syifa telah hidup menderita, namun Bu Nadia belum puas jika belum ada yang lenyap salah satu di antara Dafri atau Syifa. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.